Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Belgi Telgiana dengan nomor NIM 12170400055 dari kelas kimia B akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah matematika untuk kimia dengan mengaku Ibu Konita Umi Umayyah MSI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagian A mengenai pengertian fungsi kontinu. Ini fungsi kontinu bila mana fx fungsi fx kontinu di C jika nilai limit fx di C mendekati fc. Itu untuk fungsi kontinu. Kemudian nomor 2, jumlah Riemann. Misalkan f adalah fungsi pada selang tutup AB, pandang suatu partisi P pada KL menjadi N, selang bagian dengan K sama dengan XO kurang dari X1 kurang dari X2 dan seterusnya, di mana Xn-1 kurang dari Xn dan sama dengan 1. Dan misalkan delta Xi sama dengan Xi dikurangi Xi min 1, dengan Xi merupakan Xi min 1 dan Xi adalah sebuah titik sampel, maka jumlah Riemann adalah Rt sama dengan sigma N sampai 1 sampai I sama dengan 1 dengan Fxi delta Xi. Kemudian bagian B nomor 1, bisa ini merupakan penjawaban dari bagian kosong. Pertanyaannya, misalkan W sama dengan Ft dengan T sama dengan Gs dan S sama dengan Hr dalam notasi Leibniz. Maka notasi Leibniznya adalah dw per df atau delta w per delta f sama dengan delta w per delta t dikali delta t per delta s dikali delta s per delta r. Itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian jika titik-titik dan titik-titik pada integral I sama dengan AB, maka integral I sama dengan koordinat AB maksudnya, maka F naik dan cekung ke bawah pada I. Ini maksudnya kosong ini saya isi F aksen X dan F aksen 2X lebih dari 0. Ini maksudnya turunan pertama dan turunan kedua. Kemudian nomor 3, jika F kontinu pada koordinat AB dan F sembarang antiturunan dari F, maka di sini integral dari A ke B dengan fungsi Fx dikali delta X sama dengan F fungsi B dikurangi fungsi A dengan integral A sampai B, Fx dx sama dengan Fx integral A ke B, A sampai B. Kemudian pada nomor 4, jika Py kurang sama dengan Y dan Y merupakan koordinat C, D, maka luas daerah R ditulis AR yang dibatasi oleh kurva X, Py, X sama dengan Y, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D, diberikan oleh persamaan A
R sama dengan P, C, dan I, C. Kemudian pada nomor 5, volume sebuah cincin dengan jari-jari R, jari-jari luar R besar dan tebal H. Di sini adalah titik saya jawab sama. Kemudian pada bagian C nomor 1, jika turunan Fx sama dengan turunan Gx sama dengan 0, Hx sama dengan Fx dikali Gx, maka Hx turunan dari Hx sama dengan 0. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Saya jawab benar, karena turunan Fx dan Gx merupakan turunan dari konstanta sehingga hasilnya 0. Bila Hx sama dengan Fx dikali Gx, itu benar karena Fx dan Gx merupakan konstanta. Maka turunan Hx yang diturunkan dari konstanta itu, maka setiap konstanta bila diturunkan akan menghasilkan 0. Karena di sini turunan Hx sama dengan 0 karena turunan Fx dan Gx sama dengan 0. Kemudian pada nomor 2, jika turunan kedua dari dua fungsi sama, maka fungsi tersebut hanya berbeda pada konstantanya. Ternyata ini juga benar, karena kedua fungsi sama hanya membedakan konstantanya. Saya misalkan Fx sama dengan 5x dan Gx sama dengan 2x kuadrat. Di sini ada dua fungsi. Saya turunkan semua kedua fungsi ini. Dari 5x kuadrat ini bila diturunkan maka akan berhasil turunan pertamanya yaitu 10x. Kemudian pada 2x kuadrat yaitu 4x. Bila mana diturunkan lagi, ini akan menjadi konstanta 4 pada Gx, pada turunan kedua Gx, dan turunan Fx, turunan kedua Fx ini akan menghasilkan 10. Dan ini hanya berbeda pada konstantanya saja, tidak berbeda pada fungsinya. Jadi untuk pernyataan nomor 2 ini saya nyatakan benar. Kemudian pada nomor 3, sigma I sama dengan 1 sampai ke N dengan fungsi AI tambah AI min 1 sama dengan A0 tambah AN tambah 2. Sigma I sama dengan 1 sampai N dikurangi 1 dengan fungsi AI. Ini saya nyatakan salah. Karena begini, saya misalkan bila N-nya saya isi dengan 3, maka sigma I sama dengan 1 sampai 3 dengan fungsi AI plus AI min 1 sama dengan A0 tambah A3 plus A2. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dikurangi 1 dikali AI. Di sini AI-nya adalah 1. Saya masukkan. Kemudian dari sigma ini saya masukkan yaitu 1 tambah 3 tambah 4, dan untuk bagian kanan 3 tambah 2, sehingga hasilnya akan berbeda. Jadi saya nyatakan ini salah karena hasilnya berbeda secara kiri dan kanan. Kemudian pada nomor 4, untuk fungsi naik, jumlah Riemann kiri selalu lebih kecil daripada Riemann kanan. Ini juga salah, karena suatu fungsi Riemann, fungsinya dia akan naik pada fungsi kiri, akan lebih besar daripada fungsi kanan. Begitu, ini saya perhatikan di mana fungsi kiri lebih besar dari fungsi kanan. Untuk nomor 5, di mana ada suatu fungsi x plus 2 per x kuadrat
dikali X kuadrat min 1 dapat dituliskan dalam bentuk A plus X kuadrat plus B per X min C X min 1 plus C per X plus 1. Ini saya nyatakan benar dengan pernyataan seperti bawah ini. Kemudian pada bagian D nomor 1 pada esai, di mana pertanyaannya diketahui turunan dari fx sama dengan x min 2 dikali x min 3 dikali x min 4, dan f2 sama dengan 2, f3 sama dengan 3, f4 dan f4 sama dengan 1. Gambarkanlah grafik yang mungkin untuk f, dan ini untuk gambar grafiknya, di mana ini tahapannya saya ubah turunan dari fx ini menjadi, saya integralkan turunan fx ini sampai dia menghasilkan turunan awalnya, turunan aslinya atau anti turunannya, yaitu 1/4 x pangkat 4 min 3 x pangkat 3 plus 13 x pangkat 2 min 24 x plus 18. Maka untuk gambar grafiknya yaitu pada titik 1 koordinat 2,2 dan titik 2 di koordinat 4 di koordinat x4 dengan y2. Kemudian pada nomor 2 diketahui fx di mana 2x jika 0 dengan syarat 0 dengan syarat x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan 2 jika x lebih dari sama dengan 1 dan x lebih kurang dari 2. Kemudian fx sama dengan x jika x lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 5. Maka domainnya yang kita tahu domain dari f adalah gabungan dari semua fungsi. Maka ini domainnya, kemudian ini range-nya, dimana range-nya x lebih dari 0 dan kurang dari 5, dan x merupakan bilangan real. Untuk B, ini grafiknya saya gambarkan pada koordinat 0,0 dimulai dari 0,0, 1,2, 2,2, 3,3, 4,4 dan 5,5 dan seterusnya. Ini saya substitusikan pada ketiga fungsi ini. Kemudian pada bagian C, integral 0 sampai 5 dari fungsi x di atas pada fungsi x yang ini saya masukkan, dan ini untuk hasilnya 47,5. Kemudian untuk nomor 4 pada poin D, kesannya sangat informatif Ibu. Ini untuk Ibu, kesannya selama pembelajaran dalam satu semester ini sangat informatif dan menyenangkan, juga suasana santai dan tenang dalam proses pembelajarannya, sehingga kami para mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Kemudian sarannya, walaupun sudah informatif, saran saya Ibu harus tetap berinovasi, khususnya media pembelajarannya tidak hanya dengan PPT biasa, ya, namun coba Ibu tinggalkan dengan PPT yang berbasis animasi ilustrasi atau video animasi, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dan tergambarkan dengan lebih cepat dan lebih memoritis pada mahasiswa tersebut. Baik, untuk itu cukup sekian dari saya pembahasan soal dan jawaban dari UAS Matematika untuk Kimia. Saya terima kasih. Saya Pelgi Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.